Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Vanessa Gunanti. Saya dari kelas K321 MNR, Prodi Manajemen, Universitas Teknologi Digital Bandung. Saat ini saya akan menjelaskan satu materi tentang tenaga kerja migran Indonesia dan tenaga kerja asing. Video ini saya peruntukkan untuk evaluasi akhir semester mata kuliah Hubungan Industri yang diampu oleh dosen Pak Rizky Purwantoro SHMH. Yuk kita lanjut. Hal pertama yang akan kita bahas adalah definisi tenaga kerja. Pekerja migran adalah seseorang yang bekerja di negara lain selain negara asalnya. Organisasi Perburuhan Internasional mendefinisikan pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lainnya dan dipekerjakan oleh orang lain. Seseorang dikategorikan sebagai pekerja migran Indonesia jika pada pemberi kerja berbadan hukum, pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, atau bekerja sebagai pelaut awak kapal ataupun pelaut perikanan. Sedangkan untuk tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia. Contohnya, salah satunya yaitu di perusahaan tempat saya bekerja, karena perusahaan saya termasuk ke perusahaan Jepang di bidang manufaktur. Ada beberapa warga asing atau orang Jepang yang dikirim ke perusahaan tersebut untuk memegang atau ikut mengatur dalam internal perusahaan, biasanya di jabatan yang tinggi, dan biasanya itu disebut sebagai ekspatriat. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah perlindungan hukum tenaga kerja migran Indonesia. Apa saja sih yang menjadi dasar hukum untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri? Yang pertama, sudah pasti adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Lalu yang nomor 3, ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Tujuan dari perlindungan hukum tenaga kerja ini adalah untuk menjamin berlangsungnya hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Lalu selanjutnya ada yang namanya kewajiban tenaga kerja asing di Indonesia. Yang pertama adalah kewajiban untuk membayar pajak penghasilan dan iuran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu yang kedua, ada kewajiban untuk memperpanjang ITAS dan KITAS sebelum masa berlakunya habis jika ingin melanjutkan pekerjaannya di Indonesia. Lalu yang ketiga, kewajiban untuk meninggalkan Indonesia jika masa kerja baktinya itu berakhir atau berhenti bekerja, kecuali jika mendapat izin tinggal lain yang sah. Selanjutnya, sejarah tenaga kerja Indonesia. Perjalanan panjang kerjasama pengiriman tenaga kerja tercatat sebagai proses perkembangan perdagangan ekonomi dunia yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Migrasi tenaga kerja terjadi karena adanya perbedaan budaya atau perbedaan antar negara, terutama dalam memperoleh kesempatan di bidang ekonomi. Migrasi internasional Indonesia dicirikan dengan tingkat pendidikan yang rendah dari umur 15 sampai 40 tahun. Banyak TKI ini yang mempunyai etos kerja yang lebih rendah jika dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara Thailand, Filipina, dan Korea Selatan. Rendahnya kualitas TKI ini berarti rendahnya juga pengetahuan mereka tentang hak-haknya sebagai tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas sejarah tenaga kerja Indonesia. Perjalanan panjang kerjasama pengiriman tenaga kerja ini tercatat sebagai proses perkembangan perdagangan ekonomi yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Migrasi tenaga kerja ini terjadi karena adanya perbedaan antar negara, terutama dalam memperoleh kesempatan yang sama di bidang ekonomi. Migrasi internasional Indonesia dicirikan dengan tingkat
pendidikan yang rendah mulai dari 15 sampai 40 tahun. Banyak TKI yang mempunyai etos kerja yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Filipina, Thailand, dan Korea Selatan. Karena rendahnya kualitas TKI ini berarti rendahnya pengetahuan mereka tentang hak-haknya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Mengingat terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, kita tahu sendiri bahwa beberapa masyarakat memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar negeri, contohnya di Arab Saudi, dengan tingkat upah yang relatif lebih besar. Jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Arab Saudi awalnya hanya berjumlah 25 orang pada 1975, dan dari tahun ke tahun semakin bertambah, ditambah dengan adanya krisis ekonomi pada 1977. Sebagai negara pengekspor minyak, Arab Saudi menjadi negara pilihan yang cukup menjanjikan sebagai tempat bekerja bagi sejumlah tenaga kerja asing. Dengan jumlah penduduknya yang mencapai 14.435.000 jiwa, hampir 314.000-nya sampai 812.000 jiwa yang merupakan tenaga kerja asing. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi tersebar dalam beberapa sektor pekerjaan. Contohnya seperti pembantu rumah tangga, pengemudi bus, dan pengepakan barang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pekerja migran Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri ataupun di Arab Saudi. Ada yang namanya faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong adalah kondisi di mana di negara asal yang menjadi alasan seseorang untuk pindah demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Contohnya seperti bencana alam, ketidakstabilan ekonomi dan politik, pertumbuhan demografis, dan standar hidup yang rendah, juga demokrasi yang rendah, dan lain-lain. Lalu ada yang namanya faktor penarik. Faktor penarik ini adalah kondisi-kondisi di negara tujuan yang terlihat lebih baik dibandingkan negara asalnya, dan membuat orang itu tertarik untuk pergi ke negara tersebut, seperti kebutuhan negara tersebut akan tenaga kerja, lalu tingkat kehidupan yang lebih baik, stabilitas ekonomi dan politik, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih atas pemaparan materi tentang tenaga kerja migran Indonesia dan tenaga kerja asing. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Vanessa Gunanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.